Selamat sore, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai harmonisasi dan standar akuntansi internasional. Saya sendiri, Nikada Ilipadmayanti, sebagai penyaji pertama akan menjelaskan mengenai yang pertama, pro kontra terhadap harmonisasi standar akuntansi. Pengertian harmonisasi. Harmonisasi merupakan salah satu isu terpenting yang dihadapi oleh pembuat standar akuntansi, badan pengatur pasar modal, bursa efek, dan menyusun atau menggunakan laporan keuangan. Yang kedua, perbedaan harmonisasi dan standarisasi yang berlaku dalam standar akuntansi. Harmonisasi dengan standarisasi memiliki perbedaan, yaitu standarisasi berarti penerapan sekelompok aturan yang bersifat kaku dan sempit, dan bahkan dalam penerapannya satu standar atau aturan tunggal digunakan dalam segala situasi. Yang selanjutnya, untuk harmonisasi jauh lebih bersifat fleksibel dan terbuka, sehingga tidak menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua, tetapi mengakomodasi beberapa perbedaan dan telah mengalami kemajuan yang besar secara internasional dalam beberapa tahun terakhir. Harmonisasi akuntansi mencakup harmonisasi yang pertama, standar akuntansi yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan. Yang kedua, pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan publik terkait dengan penawaran surat berharga dan pencatatan pada bursa efek. Yang ketiga, ada standar audit. Selanjutnya, pelaku utama. Pelaku utama yang paling merasakan manfaat dari penerapan standar akuntansi internasional adalah yang pertama, pasar modal. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia. Yang kedua, ada investor. Standar pelaporan keuangan yang diterapkan secara konsisten dapat memberikan informasi keuangan yang baik pula, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal perencanaan investasi. Yang ketiga, ada perusahaan. Sebagai sebuah entitas sudah seharusnya menyajikan informasi keuangan yang memiliki standar dan berlaku secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan, baik untuk pihak internal sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen maupun pihak eksternal yang berkepentingan sebagai investor, perbankan maupun pemerintah. Demikianlah pemaparan materi yang saya sajikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Perkenalkan, saya Nilu Putri Trisna Widiari, absen 25. Di sini saya sebagai penyaji kedua dan akan membahas mengenai alternatif level harmonisasi. Level harmonisasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, harmonisasi dalam standar akuntansi, dan yang kedua, harmonisasi dalam praktek. Standar akuntansi memiliki kualitas yang tinggi atau high quality, adalah standar akuntansi yang tidak biasa, di mana standar tersebut menghasilkan informasi yang relevan bagi para investor, kreditur, dan pihak-pihak guna mengambil keputusan yang tepat. Standar akuntansi tersebut dapat terlaksana jika yang pertama, konsisten dengan kerangka konseptual yang mendasarinya. Yang kedua, menghindari atau meminimumkan adanya prosedur akuntansi alternatif. Yang ketiga, jelas dan komprehensif, di mana artinya pembuat laporan keuangan harus dapat dimengerti dan auditor yang memeriksa laporan keuangan berdasarkan standar tersebut oleh pihak-pihak yang berwenang mengharuskan pemakaian standar tersebut, serta bagi para pengguna informasi yang dihasilkan berdasarkan standar tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai International Accounting Standard atau IAS. Standar akuntansi internasional adalah standar akuntansi pertama yang dibentuk oleh Komite Standar Akuntansi Internasional atau IASC yang dibentuk pada tahun 1973. Tujuan dari IAS ini adalah masih sama seperti sekarang, yaitu untuk membuatnya
lebih mudah untuk membandingkan bisnis di seluruh dunia, meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam pelaporan keuangan, serta mendorong perdagangan dan investasi global. Dua pendekatan yang digunakan sebagai solusi terhadap permasalahan terkait dengan isi laporan keuangan lintas batas. Yang pertama, rekonsiliasi biaya yang lebih rendah bila dibandingkan dengan penyusunan laporan keuangan lengkap berdasarkan prinsip akuntansi yang berbeda. Yang kedua, pengakuan bersama terjadi apabila pihak regulator di luar negara asal menerima laporan keuangan perusahaan asing yang didasarkan pada prinsip-prinsip negara asal. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Perkenalkan, saya Nimade Sukmawati, saya sebagai penyaji ketiga akan membawakan materi mengenai International Financial Reporting Standard. Baik, langsung saja kita ke materi. Financial Reporting Standard. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Standar akuntansi internasional disusun oleh 4 organisasi utama dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB, Komisi Masyarakat Eropa atau EC, Organisasi Internasional Pasar Modal atau AOSOC, dan Federasi Akuntansi Internasional atau IFAC. IFRS International Financial Accounting Standard adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Dan penerapan IFRS adalah memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan mengandung informasi berkualitas tinggi yang terdiri dari: pertama, memastikan bahwa laporan keuangan internal perusahaan mengandung informasi berkualitas tinggi. Yang kedua, transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan. Yang ketiga, dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna meningkatkan investasi. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh adanya suatu perubahan sistem IFRS sebagai standar global, yaitu: pertama, pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Yang kedua, standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal. Yang ketiga, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat, perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi. Yang kelima, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tinggi. Selain peran regulator, AAI punya kepentingan sebagai asosiasi harus memberdayakan anggotanya supaya investor di luar negeri bisa melihat ancaman yang sama kalau kita sudah beradaptasi ke IFRS. Demikian peran regulator dalam mensosialisasikan betapa besar tujuan dan manfaat yang diperoleh menuju ke IFRS. Perusahaan juga akan menikmati biaya modal yang lebih rendah, konsolidasi yang lebih mudah, dan sistem teknologi informasi yang terpadu. Kata Patrick Fanegan, anggota Dewan Standar Akuntansi Internasional atau International Accounting Standard Board atau IASB dalam Seminar Nasional IFRS di Jakarta. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan, selanjutnya akan dibawakan oleh penyaji keempat. Perkenalkan, nama saya Niputu Tia Pramesti, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendalian, dan satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan. Seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan suatu entitas atau satu perusahaan. Dalam PSAK nomor 4, paragraf 4, penyajian laporan keuangan konsolidasi oleh induk perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan. Dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain. Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok perusahaan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama,
Transaksi dan saldo resiprokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan harus dieliminasi. Yang kedua, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari transaksi antar bank dan anak perusahaan harus dieliminasi. Yang ketiga, untuk tujuan konsolidasi, apabila tanggal laporan keuangan tersebut berbeda, maka laporan keuangan konsolidasi per tanggal laporan keuangan bank masih dapat dilakukan sepanjang perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 bulan. Peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi. Yang keempat, laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa sama atau sejenis. Yang kelima, hak minoritas harus disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi antara kewajiban dan modal, sedangkan hak minoritas dalam laba disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.